Ada seorang anak bernama Sandis. Sandis adalah anak yang rajin dalam pelayanan. Dia dekat sekali dengan Tuhan. Dia rajin berdoa, membaca firman, dan pergi ke gereja. Sandis adalah anak yang juga pintar dalam akademik. Siang itu, Sandis dan Maria, setelah kelulusan di SMA-nya, mereka sedang mengobrol tentang PTN yang akan mereka daftar. Sandis membicarakannya kepada Maria dan bertanya kepada Maria. Nanti kamu rencana mau kuliah di mana? Belum tahu ya. Kok kamu belum tahu sih? Ya, aku masih beberapa bulan lagi. Jalan. Emang kamu di mana? Aku sih rencana mau ikut SPTN sih. Ya, sebenarnya kamu harus ada planning tuh dari sekarang mau di mana? Ya sih. Ya udah deh, nanti aku coba ikut PTN juga deh. Apa kan untung bisa. Sudah siang yuk, kita pulang yuk. Sandis belajar dengan sangat giat. Dia belajar semua soal yang mungkin nanti keluar saat tes dia masuk di PTN yang sudah dia idam-idamkan. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun, Sandis tidak ada dalam daftar penerimaan mahasiswa baru. Malah yang keterima adalah Maria, teman Sandis yang belajar hanya biasa-biasa saja. Sandis merasa sangat kecewa. Dia merasa doa dan usahanya selama ini sia-sia. Dia merasa Tuhan tidak adil kepadanya. Sedangkan Maria yang belajar biasa-biasa saja bisa masuk ke PTN yang Sandis idam-idamkan. Sandis merasa kecewa dengan Tuhan. Dia marah dan Sandis menjauh dari Tuhan. Sandis berencana untuk pergi keluar kota. Dia keluar kota untuk bekerja. Sandis merasa malu karena di kelasnya hanya dia sendiri yang tidak kuliah. Apa rencana Anda ke depan? Jika saya diterima di perusahaan ibu, saya ingin mencapai posisi yang lebih tinggi lagi. Untuk kedepannya, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil pendidikan lebih lanjut. Oh, oke. Nanti kami hubungi kembali. Halo Sandis, gimana kabarmu nak? Ya, halo Ma. Kabar baik Ma. Kerjaan ada masalah? Ma, aku bisa selesai semua pekerjaan aku. Mama jangan khawatir. Puji Tuhan, sehat selalu nak. Gimana gerejamu? Jangan lupa ke gereja walau sibuk kerja. Ingat Tuhan. Iya. Aku di sini setiap minggu aku ke gereja kok, Ma. Udah ya, Ma, aku lagi sibuk nih, lagi kerja. Maaf ya, Ma. Sandis merasa stres saat di kerjaan. Dia sering lembur dan pulang malam hingga lupa menjaga kesehatannya. Dia sering sekali ketiduran dan tidak makan karena kelelahan. Ketika dia pulang dari kerja, malam itu Sandis bermimpi tidak baik. Dia bermimpi ibunya tidak ada dan meninggalkannya. Dia merasa itu teguran dari Tuhan. Sandis merasa menyesal. Dia merasa bahwa jauh dari Tuhan membuat hidupnya semakin sengsara dan tidak tenang. Sandis ingin sekali kembali kepada Tuhan, memulai sesuatu yang baru, dan dia berencana untuk resign. Misi, Bu, saya mau resign. Ini surat resign saya.
Maaf Bu, saya kesulitan di kerjaan ini. Saya rasa nggak cocok dengan kerjaan ini buat saya. Dia pulang ke rumah dan ingin memperbaiki hidupnya lagi. Sandis pulang ke rumah walaupun dia bingung setelah ini dia mau kemana karena dia tidak punya pekerjaan dan tidak kuliah. Sandis memiliki saudara bernama Gita. Saat itu Gita menghubungi Sandis. Dia mengajak Sandis untuk berlibur supaya Sandis tidak merasa bosan dan jenuh di rumah. Chen, mau makan apa? Nanti aja deh. Kok nanti sih? Kayaknya kamu gak semangat banget liburan. Iya nih. Kemarin kenapa kamu kok resign di tempat kerja kemarin? Bukannya kamu udah bagus ya kerjaannya? Ya emang bagus sih pekerjaannya. Cuman aku ditulis selalu untuk jam terus kerjanya. Jadi nggak aku sampai. Oh, sayang banget. Kamu lembur sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Oh, pantas badan kamu makin kurus aja. Kamu ngapain sih? Kan kalau mau nggak ikut selfie nggak? Kami lagi orang lagi butuh orang. Gimana? Kalau aku sih baik aja. Ini mau nggak? Kalau ya. Cara kalau mau sih bisa kirim CV ke email. Nanti saya kirim emailnya. Sandis mengirim email surat lamar kerjanya ke kantor Bu Olive. 2 hari dia menunggu jawaban. Tiba-tiba pagi itu ada telepon. Halo, selamat pagi. Sandis ya? Ini Tata dari kantornya Bu Olive bagian HRD. Selamat ya, Sandis. Keterima menjadi karyawan baru di tempat kami. Besok udah mulai kerja. Jangan lupa datang tepat waktu ya. Datang jam 8 pagi. Besok kalau udah sampai kantor, langsung aja temuin saya di lantai 2 di ruang HRD. Informasi selanjutnya nanti saya kasih tahu di kantor. Itu aja sih info dari saya. Selamat pagi Sandis, maaf mengganggu. Semoga sukses. Sandis rindu sekali pergi ke gereja. Dia pagi itu memberanikan diri untuk pergi ke gereja. Sandis sudah lama sekali meninggalkan pelayanannya. Dia ingin kembali kepada Tuhan. Dia berangkat ke gereja. Di gereja, dia memuji Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Sandis bekerja dengan sangat giat. Di kantor, dia berusaha memberikan yang terbaik yang dia bisa. Dia selalu berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Berkat anugerah Tuhan, Sandis naik jabatan. Padahal kalau dipikir, Sandis termasuk junior di kantornya. Sandis sungguh bersuka cita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sandis berencana bekerja sambil kuliah. Dia bekerja sambil kuliah dan menyelesaikan kuliahnya dengan sangat baik. Itu semua berkat tuntunan Roh Kudus. Dari Sandis kita belajar bahwa dekat dengan Tuhan itu membuat kita tenang, membuat kita terarah, dan membuat kita lebih kuat. Karena tuntunan Roh Kudus, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Marilah kita sebagai anak muda mau dengar-dengaran dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita semua.
Firman Tuhan berkata pada Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Di ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap hidup kita, masa depan bagi setiap hidup kita, jika kita mau mengandalkan Tuhan dan tetap berfokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita dan bukan rencana kita. Kita tidak usah iri kepada pencapaian orang lain, tetapi marilah kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Belajar untuk mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita dan bukan maunya kita. Maka setiap apa yang kita sudah rencanakan untuk masa depan kita, segala rancangan-rancangan yang sudah kita rancang, sebaiknya kita bertanya kepada Tuhan, apakah itu benar maunya Tuhan atau bukan. Jangan sampai kita mengalami hal yang dialami Sandis, menjauh dari Tuhan ketika maunya kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu hal yang tidak baik. Marilah masa muda kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan melakukan segala kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, dan bukan kehendaknya kita, melainkan kehendaknya Tuhan.